kita ganti dengan membahas terapi inhalasi terlebih dahulu, terus kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang eh, traction atau traksi, begitu ya. Nah, eh, ada yang tahu kah sebelumnya terapi inhalasi itu sebenarnya seperti apa, bentuknya kayak gimana, manfaatnya untuk apa? Kalian pernah atau sering melihat itu diaplikasikan kepada siapa? Boleh, mungkin silakan berpendapat. Open mic aja, monggo. Silakan. Mu'dalifah Nusyaibah, gimana kira-kira tentang Eh, inhalasi ini? Kayak pemberian obat dengan saluran pernafasan melalui hirupan yang ada di rumah sakit. Eh, Oke, yang ditaruh sini Pak di hidung. oke. Pernah lihat nggak sebelumnya diaplikasikan pada siapa biasanya? Biasanya kayaknya orang-orang yang Hmm, mungkin sesak terus sama anak-anak juga kayak flu gitu. Oke, sip, terima kasih. Nur Iqbal, Iya, Pak. gimana menurutmu terapi inhalasi itu? Saya kurang tahu sih, Pak, ini terapi inhalasi. Belum pernah melihat? Belum sih, Pak. Oke, thank you. Hanif gimana Hanif? Hanya Pak, Ya, terapi inhalasi itu kayak gimana sih? Pernah nyobain nggak? kalau saya nyobain belum Pak. Tapi Hmm, kalau menurut saya terapi inhalasi itu erat kaitannya sama sama respirasi dari seseorang. Jadi Oke, asumsi saya terapinya itu melalui pemberian seperti uh, udara gitu ke dalam respirasi seseorang, sistem respirasi seseorang. oh, sip. Jadi eh, secara definitif, memang terapi inhalasi itu adalah salah satu bentuk pemberian apa ya obat begitu. Yang obatnya itu nanti diubah dalam bentuk aerosol gitu. Jadi diubah jadi bentuk aerosol. Kemudian targetnya itu adalah di organ saluran pernafasan. Saluran pernafasan ya nanti ya targetnya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa alat yang atau terapi inhalasi yang kita berikan ini memang dihirup oleh si pasiennya. Jangan sampai enggak gitu ya. Nah, terapi inhalasi ini menjadi sebuah pilihan memang karena dianggap atau dirasa lebih efektif dibandingkan dengan terapi-terapi oral atau obat yang diminum gitu ya. Karena apa? Karena obat yang dimasukkan ke dalam nebulizer, nama alatnya ya, itu kan cair biasanya. Terus kemudian sama si nebulizer itu nanti diubah menjadi partikel aerosol. Artinya partikel itu menjadi partikel yang lebih kecil, daya serap atau daya apa ya namanya? Tujuannya itu bisa jadi lebih cepat gitu ke organ yang mengalami problem. Dibandingkan kalau misalnya kita minum obat, kita minum obat misalnya, masuknya kan saluran cerna, masuk saluran cerna, dari pencernaan itu diolah lagi, terus kemudian kemana dulu, sampai akhirnya dia masuk ke Recording in eh, progress. masuk ke vasikuler gitu ya, atau pembuluh darah, baru setelah itu disebarkan, dan baru nyampe ke organ tujuan. Sedangkan kalau diinhalasi, itu dia langsung dihirup, obatnya langsung dihirup, masuk lewat saluran nafas, sepanjang obat itu lewat di saluran nafas, maka dia langsung mencapai target terapinya. Jadi dianggap lebih cepat. Dan satu lagi, efek sistemiknya itu minimal. Kalau misalnya obat yang oral itu mungkin paling sederhana aja, rasanya nggak enak gitu, misalnya pahit, meningkatkan potensi reflux atau muntah gitu ya, akhirnya malah nggak keminum obatnya. Kalau inhalasi itu lebih cenderung aman untuk hal-hal sederhana seperti itu, gitu ya.
Terus jadinya dianggap lebih efektif untuk pemberian obat yang diubah menjadi aerosol tersebut. Nah, obat-obat inhalasi ini dikategorikan menjadi beberapa bagian. Jadi nama-nama yang saya tulis ini bukan merek obat ya, tapi adalah klasifikasi jenis obatnya. Jadi ada yang namanya bronkodilator, ada yang namanya antiinflamasi, ada antibiotik, ada mukolitik. Kalau bronkodilator berarti apa? Dilator ya, vasodilatasi, artinya memperlebar. Bronko berarti bronkus, sifatnya adalah untuk memperlebar bronkus. Untuk pasien-pasien siapa nih kita kasih kayak gini? Untuk pasien-pasien asma. Karena saluran nafasnya menyempit, kita kasih bronkodilator biar saluran nafasnya membuka. Kemudian antiinflamasi. Antiinflamasi ini untuk pasien-pasien siapa? Pasien-pasien yang ISPA misalnya. Yang saluran nafas atas, kita kasih inflamasi. Kalau antibiotik untuk pasien-pasien apa? Pasien-pasien yang ada infeksi bakteri maupun virus. Gitu, kita bisa kasih obat yang sifatnya antibiotik. Nah, terus kemudian yang terakhir, mukolitik. Mukolitik ini fungsinya untuk apa? Mukolitik ini fungsinya adalah untuk mengencerkan dahak, mengencerkan sputum, mengencerkan reak. Jadi kalau misalnya kita periksa dengan auskultasi misalnya gitu, terus kemudian kita bisa mendengar, oh ini ternyata banyak dahaknya nih. Terus kemudian dahaknya banyak di satu tempat gitu ya, di segmen paru tertentu, ya kita bisa kasih kombinasikan dengan mukolitik. Nah, NaCl 3% ini fungsinya buat apa? Buat pelarut. Jadi NaCl ini biasanya digabungkan ke obat-obat yang sifatnya ini tadi. Gitu. Jadi sebagai pelarut aja, bukan untuk terapeutik NaCl ini. Nah, terus kemudian dari obat-obat tadi yang ada 4 macam ya obatnya bisa dikonversikan ke dalam beberapa bentuk terapi inhalasi. Yang pertama itu pakai inhaler dosis struktur atau IDT, pakai inhalasi melalui tekanan positif intermittent atau IPPB atau IDT dengan spacer gitu ya, atau pakai nebulizer. Nah, fisioterapi itu nggak main di IDT dengan IPPB. Ini adalah resep yang dikeluarkan oleh dokter. 1, 2, 3. Oke, fisioterapi mainnya di mana? Di pemberian nebulizer. Jadi nanti pada saat praktek nanti siang kita akan belajar tentang beberapa jenis nebulizer. Kita di lab punya 2, itu ada yang nebulizer ultrasonic dan ada nebulizer yang kompresor. Nah, ini adalah perbandingan antara keuntungan dari terapi inhalasi dengan oral. Dosis kalau inhalasi relatif kecil. Kenapa? Karena langsung menuju target terapinya. Jadi nggak perlu dia jalan-jalan kemana aja, sehingga pendosisannya harus lebih efisien, karena langsung mencapai target terapi. Sedangkan kalau oral, dia kan jalan-jalan dulu ya. Jadi dosisnya bisa jadi lebih besar karena bisa jadi habis sebelum mencapai target terapi. Gitu, jadi penghitungannya seperti itu. Mulai kerja obat cepat, karena langsung di target terapinya. Kalau oral itu lambat. Efek samping sedikit, oral itu banyak. Tempat kerja obat langsung ya, terus kemudian oral tidak. Mencegah EIA atau enggak exercise induced asthma ini inhalasi baik. Maksudnya adalah dia mampu mencegah exercise induced asthma, sedangkan oral itu tidak. Lama kerja obat ini sama. Jadi kalian bisa bayangkan, lama kerja obat sama, tapi mulai kerja obatnya itu yang satu cepat, yang satu lambat, sehingga efektivitasnya jelas lebih baik yang inhalasi dibandingkan obat yang oral. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian ini adalah farmakokinetik obat inhalasi. Dari yang tadi misalnya, si inhaler itu kita ubah menjadi aerosol. Nih, kita balik lagi sedikit ke sini. Jadi 4 macam jenis terapi inhalasi ini, keempat-empatnya prinsip kerjanya sama, yaitu mengubah obat cair menjadi butiran aerosol. Oke? Jadi jangan dibayangkan, oh ternyata kalau pakai IDT atau IPPB itu beda sendiri tuh cara kerjanya. Enggak, jadi semuanya cara kerjanya sama. Dia bentuk obatnya itu cair, terus kemudian diubah menjadi butiran aerosol. Nah, ini adalah farmakokinetiknya atau perjalanannya gitu ya. Jadi kalau misalnya inhalasi gitu, kita langsung masuk dihirup, terus kemudian langsung ke paru, setelah itu baru masuk ke sirkulasi, terus kemudian ya udah sistemik gitu. Sedangkan kalau misalnya obat oral, dia harus minum dulu, masuk ke saluran cerna,
ke hati dulu, nanti di hati baru di metabolisme, terus setelah itu baru masuk ke sistemik, nanti akhirnya baru masuk ke paru. Jadi kalian bisa bayangkan proses yang sangat simpel ini kalau misalnya kita pakai terapi inhalasi dibandingkan dengan terapi yang sifatnya oral gitu. Ya, jelas lebih efisien. Nah, terus kemudian adalah salah satu jenis yang IDT tadi ya, atau inhaler dose struktur. IDT kalau misalnya bahasa Inggris berarti MDI, metered dose inhale. Ini bila disemprotkan akan lebih mengeluarkan partikel aerosol. Kecepatannya itu tinggi 30 meter per second. Mungkin untuk yang belum pernah atau belum terbiasa dengan ini, kalian pernah nyemprotin obat nyamuk yang kecil itu nggak sih? Yang sekali semprot katanya bisa tahan lama dan segala macam gitulah gitu ya. Itu prinsipnya kurang lebih sama. Jadi dibuat butiran itu lebih halus sehingga bisa lebih enteng secara masanya. Jadi dia bisa bergerak kemana-mana gitu. Prinsipnya sama. Nah, aerosol ini nanti akan masuk langsung ke saluran nafas gitu ya. Terus kemudian langsung ke target terapinya. Nah, ada juga yang dia tuh pakai spacer. Spacer itu alat bantu kalau misalnya pasiennya nggak terbiasa dengan kondisi aerosolnya. Ini sebenarnya spacernya ada yang pendek kayak gini, ada juga yang dia lebih panjang gitu ya. Tergantung si pasiennya lebih nyaman menggunakan apa. Nah, terus ini adalah keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau misalnya keuntungan, dosis obat pasti lebih kecil, efek samping juga hampir tidak ada, kerjanya juga direct, cepat, tidak tergantung absorpsi dan tidak mengiritasi lambung karena memang langsung ke ke saluran nafas. Kalian mungkin pernah lihat ya kalau misalnya ada orang yang lagi sesak, yang dicari itu kan inhaler ya. Langsung mereka nyemprotin gitu, nyemprot, setelah itu ya udah selesai masalahnya, sesaknya hilang. Karena memang secepat itu efeknya. Gitu. Ya. Tapi kerugiannya apa? Tekniknya itu harus benar. Perlu koordinasi yang cermat. Karena jangan sampai pas kita semprotkan inhalernya, tapi rongga nafas kita nutup. Pada akhirnya ngumpul di oral aja, di area mulut aja. Nggak masuk tuh ke saluran cerna. Jadi penyemprotan ini ada tekniknya. Gitu. Ada tekniknya sehingga aerosolnya itu bisa langsung masuk ke area terapinya yaitu di saluran nafas. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang baru menggunakan. Kalau misalnya udah pasien lama udah pasti jago dia. Karena pada saat nyemprot, jadi pas ancang-ancang tuh kita tiup nafas, pas nyemprot kita langsung tarik nafas. Koordinasinya harus benar-benar oke gitu. Jadi pas kita pencet si aerosolnya, si IDT-nya keluar di mulut kita itu udah langsung masuk ke saluran nafas gitu ya. Nah, ini juga yang dengan spacer tadi yang saya bilang. Jadi untuk pasien-pasien yang baru memulai menggunakan IDT gitu biasanya dikasih opsi untuk menggunakan spacer. Jadi ketika disemprotkan nanti aerosolnya ngumpul dulu di tabung yang di tengah. Sorry, ini kelihatan nggak ya dari tadi ininya pointernya? Kelihatan, Pak. Kelihatannya? Jadi di sini ya ngumpul dulu di sini, terus kemudian nanti pakai dengan bantuan masker dia bisa langsung menghirup. Ini jauh lebih lebih aman. Jadi aerosolnya bisa langsung masuk gitu ya. Nah, cuman di sini aerosolnya jadi lebih lambat dihirupnya gitu ya. Terus kemudian cuman dengan segala kekurangan itu dia tetap bisa memaksimalkan jumlah obat yang masuk ke saluran pernafasan atau mungkin sampai ke paru. Nah, kemudian yang terakhir ini yang kita gunakan ya, yaitu nebulizer. Nah, nebulizer ini adalah salah satu cara pemberian obat dengan cara menghirup setelah obat tersebut terlebih dahulu dipisahkan menjadi partikel yang lebih kecil melalui cara aerosol dan humidifikasi. Nah, aerosol ini kan kita mengubah bentuk cairan menjadi kayak semacam gas gitu ya, uap gitu, tapi tanpa mengubah struktur obat di dalamnya. Nah, jenis nebulizernya yang sering kita pakai itu ada dua, ada jet nebulizer, ada ultrasonic nebulizer. Perbedaannya di partikelnya. Jadi kalau misalnya di jet itu partikelnya lebih besar dibandingkan dengan yang ultrasonic. Suaranya juga lebih bising karena dia pakai kompresor. Kalau yang pakai ultrasonic dia lebih ringan suaranya.
Kalau yang nebulizer ini ringkas memang, ringkas banget. Tapi kalau yang ultrasonic itu berat, cenderung berat dan ribet karena ada air yang harus kita isi di dalam tabung ini, di dalam chamber ini. Tadi juga ada yang mention kalau misalnya ini bisa dipakai untuk batuk pilek gitu ya, gangguan saluran nafas segala macam. Ini sangat common banget kalau misalnya kita pakai ke bayi atau mungkin anak-anak yang lagi bapil gitu. Ini sahabat bapil banget nih nebulizer itu ya gitu karena sangat bisa secara efektif meredakan gangguan saluran nafasnya si batuk pileknya itu. Makanya untuk yang kompresor atau jet nebulizer ini bentukannya tuh dibikin selucu mungkin. Banyak banget yang di pasaran yang bentuknya bagus-bagus gitu. Karena supaya membuat ketertarikan ke si anak ini gitu. Jadi bentuknya dibikin lucu-lucu kayak gini gitu ya. Secara fungsi sama tapi secara bentuk atau estetika jadi dibikin lebih menarik gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Ini ada anak kecil happy banget gitu ya megang nebulizer padahal kenyataannya nggak se-happy ini dia. Nangis biasanya, kejer gitu, heboh gitu. Nah, ada yang menarik mungkin di sini. Sebetulnya, ketika kalian berhadapan dengan, anggaplah batita gitu ya, bawah 3 tahun, terus kalian mau kasih inhalasi, anaknya heboh nangis. Apa yang kalian lakukan? Stop dulu atau gaspol? Di ilustrasi ini anaknya udah gede ya, udah ngerti dia. Anak saya juga sekarang usianya 4 tahun, udah bisa megang nebu sendiri kalau misalnya dia lagi batuk pilek gitu. Udah nggak takut. Cuman kalau batita itu masih berontaknya luar biasa. Nah, kalau misalnya ketemu dengan pasien kayak gitu, dilanjutkan atau di stop dulu sebenarnya. Yuk, gimana? Mbak Anissa ada pengalaman nggak sama putrinya mungkin? Ada Ada. Nah, gimana tuh? Heboh nggak waktu itu? heboh. Nah, dilanjut atau di stop? Sama visionya kemarin sih dilanjut aja ya. Nah, sekarang kita berpikirnya dari perspektif visio nih, bukan orang tua. Ya, kalau 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 saya sih mikirnya bisa bisa dibujuk dulu kali ya anaknya ya. Hmm, Mm. bisa dibujuk dulu. Mm. Oke, sampai akhirnya dia ngereda dulu, terus Mm-mm. kemudian dilanjut lagi. Ya. Oke. Ada lagi? Menangis itu hal yang positif atau negatif ya sebenarnya saat inhalasi? Bisa negatif ya Pak ya. Jadi nggak Bisa negatif masuk kan? obatnya nggak masuk. Oke. Bisa negatif. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ya. Kalau menurut saya kalau pas anaknya nangis itu kan dia kemampuan bernapasnya jadi lebih dalam gitu, Pak. Heeh. Jadi pemakaian si nebulizernya jauh lebih bisa lebih efektif gitu. Ya. Jadi sebenarnya nangis itu adalah hal yang positif buat visionya. Karena pada saat nangis dia inspirasi paksa. Inspirasi paksa. Jadi ketika dia nangis, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang melihat anak itu sedang melakukan breathing exercise. Dari perspektif fisioterapi. Dari perspektif orang tua, kasihan nih anak gue diginiin. Dari perspektif neneknya, wah anak saya disiksa sama visionya. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau dari perspektif visio, kita berhadapan dengan anak yang nangis itu nggak apa-apa, itu oke banget malah. Kita harus senang ketika anak itu nangis. Karena pada saat menangis, dia melakukan inspirasi dan ekspirasi jauh lebih dalam.
Dan ketika anak itu nangis, mulutnya pasti akan lebih dominan dalam kondisi terbuka. Sehingga obat itu bisa masuk dari 2 saluran, hidung dan mulut. Sehingga waktu pemberian terapi obat itu sebetulnya dia lebih efektif kalau misalnya kita berhadapan dengan anak yang nangis. Cuma dari perspektif orang tua, itu dibikin macam. Nah, intinya adalah kita harus mengedukasi dulu ke orang tuanya. Bapak, Ibu, pada saat melakukan inhalasi, apalagi ini pertama kali inhalasi, anak Bapak, anak Ibu akan sangat mungkin sekali nangis. Tapi itu hal yang baik, karena kalian jelasin prosesnya. Untuk itu kita, Bapak Ibu, kalau misalnya anaknya nangis, saya izin tetap melanjut. Setelah melanjutkan itu baru silahkan Ibu ambil, Ibu tenangkan. Yang penting itu edukasi. Yang jadi masalah adalah kita tidak menyampaikan itu ke orang tuanya. Kita nggak nyampein itu ke orang tuanya. Jadi orang tua nggak tahu ini anak gue lagi diapain. Belum lagi, tuh anak yang dianterin ke fisio, bukan cuma dianterin sama orang tuanya, tapi dianterin sama neneknya, kakeknya. Wah, yang jadi yang ngerecokin itu jadinya bukan orang tuanya, tapi malah nenek kakeknya. Orang tua itu akan jauh lebih eh, lebih tega ya, dalam arti silahkan aja, yang penting anak gue sehat, selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita udah berhadapan dengan nenek kakeknya gitu ya, apalagi dari kedua belah pihak, dari ibu dan bapak anak, ya udah heboh gitu. Heboh banget, gak kelar-kelar tuh bisa-bisa nebulizer ya. Karena nebulizer itu biasanya kita pakai obatnya tuh cair ya, 1 ampul gitu. 1 ampul itu isinya paling 5-10 mili. Sedangkan obat yang dipakai itu hanya setengahnya biasanya. Bahkan 1/4-nya bisa, tergantung dari dosis yang diberikan sama dokternya. Jadi kalau misalnya kita pakai dalam 1 siklus atau 1 cycle nebulizer, maksimal itu 10 mili obatnya yang perlu dihabiskan. Dan itu habis dalam waktu 10 menit aja. Gitu. 10 menit habis biasanya, 10 mili itu. Jadi nggak lama. Tapi kalau pakai ultrasonik itu bisa jadi lebih cepat, 10 mili itu bisa langsung habis dalam waktu 2 atau 3 menit. Gitu. Karena partikelnya jadi lebih kecil, daya serapnya itu jadi lebih bagus juga. Sehingga kalau misalnya kita lihat toolsnya, kalau kita pakai ultrasonik itu agak tenang tuh, karena kita bisa memangkas waktu sampai setengahnya. Tapi kalau pakai jet itu bisa jadi lama tuh, bisa 10 menit, 15 menit, tergantung kemampuan kompresornya. Masalahnya adalah karena dari segi harga itu lebih murah yang kompresor, jadi layanan kesehatan itu lebih banyak ke provide yang kompresor. Minimal tuh 10 menit lah, 15-10 menit lah itu baru bisa habis gitu. Jadi poinnya adalah kalau misalnya kalian ketemu pasien gitu ya dengan keluhan ini dan kalian harus memberikan inhalasi, edukasi itu penting. Kasih tahu ini anaknya akan nangis dan kita akan melanjutin karena A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Penting tuh diinform orang tuanya, dikasih tahu orang tuanya. Karena biar tidak dianggap malpraktek atau kitanya nyiksa anaknya gitu. Ada satu kasus kayaknya kemarin deh, ada salah satu rumah sakit swasta di Depok, terapi wicaranya kena kasus gara-gara dia naruh anaknya di antara kedua kakinya, atau enggak? Iya, itu bukan yang main handphone itu ya Pak ya? Iya, Itu main handphone. iya betul. Jadi di CCTV itu dia kelihatan anaknya itu ditaruh di antara kedua kakinya. Jadi tangan anak itu begini, kaki terapisnya tuh di atasnya. Jadi selangkangannya si terapisnya itu pas ada ngejepit kepalanya. Itu ternyata setelah ditelusurin dari sisi rumah sakit dan terapi wicaranya, ternyata anaknya itu adalah autism hiperaktif. Dan dia sedang melakukan stimulasi oral. Stimulasi oral itu nggak akan bisa didapetin kalau misalnya anaknya kemana-mana, sehingga bisa proteksi. Jadi dia bikin anaknya itu nggak bisa ngapa-ngapain, kepalanya tetap ngadep ke atas, sehingga dia mudah melakukan stimulasi oral di area mulutnya. Kebayang nggak posisinya? Dia duduk selonjoran, terus kemudian anaknya begini, kan kita gampang tuh ngestimulasi oralnya dia. Gitu. Nah,
Sebenarnya itu adalah posisi yang common dilakukan oleh para teman-teman kita terapi bicara. Yang jadi masalah adalah mungkin edukasinya yang nggak nyampe. Terus ternyata dia main handphone itu bukan main handphone sebetulnya, dia itu ngeset lagu. Dia sedang ngeset lagu supaya anaknya itu tenang, lagi nyari lagu tuh dia. Gitu. Tapi yang ke-capture adalah anaknya disiksa, ditaruh di selangkangan, makanya ada isu pelecehan lah segala macam gitu. Padahal itu common. Nah, jadi segitu pentingnya edukasi itu ke kita sampaikan ke orang tua apa yang akan kita lakuin ke anaknya gitu. Nggak semua orang tua bisa ngambil atau menarik kesimpulan, oke, anak gua tuh sedang dilakukan terapi, emang seperti ini harusnya. Tapi kita harus sampaikan, Bu, nanti anaknya bakal kita giniin ya, Bu, positioningnya kayak seperti ini. Kalau misalnya anaknya nangis, minta tolong Ibu harus tega sedikit karena kita akan tetap melanjutin, kita nggak akan ngasih. Kalau misalnya kita ngasih, nanti akan diulang lagi kan. Anak nangis, kita kasih ke anaknya, terus kemudian ketika anak itu udah sama orang tua dikasih lagi ke kita, apakah anaknya itu mau? Belum tentu, anaknya bisa jadi langsung protektif, takut sama kita. Gitu. Lebih baik kita lanjutkan dulu terapinya, terus kemudian setelah selesai, ya langsung kita tenangkan. Malah kita bikin bonding sama anaknya. Gitu. Kita tenangkan. Nah, itu yang menjadi salah satu masalah juga kalau misalnya kita berhadapan dengan anak-anak. Bukan cuma dari anaknya, tapi juga dari lingkungan keluarganya. Entah itu orang tuanya, entah itu nenek kakeknya, kayak gitu. Ya, jadi harus betul-betul kita perhatikan edukasi terhadap orang tua tentang apa yang akan kita kerjakan ke si pasien atau anaknya. Nah, terus ini adalah keuntungan dan kekurangannya gitu ya. Tadi saya bilang kalau jet itu mudah, ultrasound itu lebih rumit karena part yang digunakan itu jauh lebih banyak. Penggunaan mudah, terus nebulizer kalau ultrasound atau ultrasonik ini lebih rumit juga karena pakai media air. Jadi harus di bidang datar tuh, nggak boleh dipindah-pindahin kemana-mana. Karena ada media air di bawahnya, takutnya tumpah dan segala macam. Harga kompresor murah, nebulizer ultrasonik mahal, suaranya kasar, yang satu suaranya halus, partikelnya lebih kasar dan lebih halus. Karena nanti kalian akan lihat ya nanti siang, bagaimana preparation untuk yang jet itu sesederhana itu, tapi kalau misalnya yang ultrasonik itu cukup rumit, partnya cukup banyak gitu. Ya. Nah, terus kemudian ini adalah kalau ini udah masuk ke dalam merek ya atau nama obatnya. Jadi jenisnya itu ada yang bronchodilator tadi ya. Ini kita biasa provide-nya atau bisa kita temuin di pasar itu salbutamol atau Ventolin ya, Venoterol, Turbutalin, Oxyprenalin gitu ya. Anticholinergic ini ipratropium, ada Atrofen, terus Flixotide, ada Pulmicort gitu ya. Terus kemudian ini mukolytik ada 2, asetilsistein, bromheksin, HCl. Ini adalah jenis-jenis atau nama-nama obat yang biasa kita gunakan untuk terapi inhalasi. Dikombinasiin aja nih, tergantung dari resep dokternya. Nah, untuk untuk pemberian dosis obat ini bukan kompetensi kita memang. Ya, jadi kita nggak punya kompetensi untuk meresepkan pakai bronchodilatornya berapa mili, pakai atrovennya berapa mili, itu bukan kompetensi kita. Jadi kita nanti menerima pasien itu dengan rujukan teknis ini di nebu dengan obatnya ABCDE dengan dosisnya sekian, dan kita nggak bisa mengubah-ubah itu. Kita ikuti saja. Nah, yang menjadi poin fisioterapi adalah setelah melakukan inhalasinya. Jadi setelah melakukan inhalasi, fisioterapi itu punya kompetensi tambahan, yaitu bukan kompetensi tambahan ya, kompetensi di bidang kardiorespirasi namanya chest fisioterapi. Nah, chest fisioterapi ini adalah serangkaian treatment yang memang kita gunakan untuk mengeluarkan dahak, membantu ngelebarin bronkus gitu. Nah, jadi setelah kita inhalasi dengan resep dokter yang kita kasih inhalasinya, setelah selesai kita lakukan serangkaian treatmentnya tadi, si chest fisioterapi namanya. Nah, chest fisioterapi nggak kita bahas di sini, nanti kita bahas di semester depan di fisioterapi kardiorespirasi ya, gitu. Nah, jadi kompetensinya di situ. Inhalasi kita memang sampai sebatas pelaksana teknis, ya, ngeracik obatnya, menerapkan inhalasi ke pasiennya. Tapi kalau udah chest fisioterapi itu udah wewenang kita. Kita harus cari tahu lokasi sputumnya di mana,
kita tentukan treatment seperti apa, terus kemudian sampai kita bisa mengeluarkan sputum yang memang banyak di lokasi tertentu di lobus paru gitu ya. Nah, ini adalah SOP-nya ya, lagi-lagi SOP ya kalau terapi modalitas gitu. Semua peralatan, dosis obat, obat-obatannya, tempat sputum atau bengkok, terus kemudian tisu dan plastik ya. Kalau nggak ada bengkok ya kita siapin plastik aja nggak apa-apa. Terus kemudian alat harus lebih rendah dari pasien supaya selang nebulizer tidak horizontal. Jadi harus vertikal selangnya, harus naik gitu ya, karena kan kita berhadapan dengan uap nantinya. Terus mengarah ke atas. Air sebagai mediator penghantar gelombang ultrasonik ini hanya kita lakukan pada nebulizer yang ultrasonik. Terus kemudian masukkan larutan NaCl untuk mencairkan obat. Ini biasanya 3-5 cc tergantung jenis obatnya. Terus kemudian tutup, nyalakan alat, terus kemudian naikkan intensitas. Nah, ini teknik aplikasinya. Terus kemudian posisi sebaiknya duduk tegak, diajarkan deep breathing, thoracoabdominal. Nah, ini ya poin pentingnya. Jadi pada saat kalian ngeset alat, itu bukan cuma alatnya nyala, terus kemudian kita kasih maskernya, udah kita tinggal. Nggak kayak gitu. Jadi kita harus bisa ngajarin ke pasiennya itu deep breathing thoracoabdominal. Nafas dalam dengan torakal dan abdominal yang mengembang. Nah, sekarang kalian bisa coba deh taruh tangan dominan kalian di area sternum. Ujung sternum ya, bawah. Jadi pas telapak tengah kalian ini tengah, taruh di sini, jempolnya sejajar dengan sternum, kelingkingnya ada di abdominal. Oke. Sekarang kalian coba nafas biasa aja. Ya nggak usah dibuat-buat sampai harus naik turun kepalanya. Biasa aja, slow aja sih. Nafas biasa aja kalian rasain. Terus poinnya, mana yang lebih sering terangkat? Kelingkingnya atau jempolnya? Mana yang lebih sering bergerak? Kelingking atau jempol? Kalau misalnya kelingking, berarti nafas dominan kalian itu adalah abdominal breathing. Kalau misalnya jempol yang lebih sering bergerak, itu nafas kalian berarti thoracal breathing. Thoracoabdominal itu adalah satu kondisi di mana dada dan perut itu mengembang dalam satu waktu yang sama saat inspirasi. Jadi dua-duanya bergerak secara simultan. Nggak cuma kelingking atau jempol nih. Nah, sekarang cobain deh. Taruh di tempat yang sama, terus coba kalian pada saat inspirasi, kalian kembangkan perut dan dadanya. Ada yang kesulitan? Bisa ya? Aman ya? Nah, itu yang harus diajarkan ke pasien. Pasien harus bisa melakukan thoracoabdominal deep breathing. Ya, jadi pada saat dia inspirasi, dada dan perutnya itu harus mengembang dalam satu waktu yang sama. Terus kemudian pakai pernafasan mulut ya, ditahan 5-10 detik atau sesuai dengan toleransi pasien dengan ekspirasi yang dilakukan secara perlahan. Jadi ekspirasinya jangan dibuang begitu saja, jadi harus pelan-pelan dan ditahan. Nah, ditahan ini maksudnya adalah ketika kalian melakukan inspirasi, deep breathing, itu tahan dulu, tahan nafas dulu, jangan langsung dibuang. Ditahan 5-10 detik, biasanya sih susah. Pasien kalau misalnya dalam kondisi sesak, itu di 10 detik itu sulit banget. Maksimal paling di 5 detik. Jadi makanya di sini saya tulis toleransi. Ya. Terus kemudian kalau misalnya dia nggak bisa tarik nafas lewat hidung, boleh tarik nafas lewat mulut. Dan kemudian evaluasi selama pemberian terapi. Evaluasinya gimana ini? Pusing, mual gitu ya. Minta dilaporkan ke kita sebagai fisio. Nah, ini pelaksanaannya. Pasang masker, intensitas dinaikkan lagi, instruksikan latihan nafas tadi.
Selama 15 menit atau sampai obat habis, terus perhatikan gejala klinis, kemudian jika ada keluhan, intensitasnya diturunkan, atau mungkin langsung dievaluasi, bisa dilanjut atau enggak. Kalau lanjut ya silakan diulang lagi, kalau misalnya enggak, ya berarti determinate, obatnya mungkin nggak cocok dengan pasiennya. Terus kemudian setelah selesai, pasien harus dibantu dibersihkan atau membersihkan sendiri, kita tinggal kasih tisunya aja. Terus kemudian alat dibersihkan atau disterilkan. Jadi gini urutannya ya. Ini kita siapin alatnya dulu udah. Nyalakan alat, naikkan intensitas sampai asap keluar ini, memastikan bahwa alatnya itu nyala, udah cun. Setelah sampai di sini, oh oke, asapnya udah keluar, kalian matiin lagi. Setelah itu baru panggil pasiennya. Ketemu sama pasiennya, kalian ajarin pola nafasnya. Posisikan dia di posisi yang paling optimal. Setelah kalian yakin dia bisa melakukan nafasnya, posisinya udah enak, nyaman buat pasien, setelah itu baru pasangin maskernya. Pelaksanaan. Oke, jangan sampai masker udah dipasang, pasien udah ready gitu ya, tapi kalian lupa untuk mengajarkan pola nafasnya. Gitu. Ya, jadi jangan seperti itu, jangan kebalik. Gitu ya. Sip, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebentar kok nggak ada suaranya ya? Boleh? Mbak Anissa? Ini emang nggak ada suaranya kan ya? Atau gimana? Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Sip, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita praktek, nanti siang kita akan nyobain 2 jenis alat. Ada yang nebulizer jet, atau kompresor, terus kemudian ada yang nebulizer ultrasonik. Seperti itu, alat periksa tetap kita bawa, seperti biasa. Tisu minta tolong bawa ya. Tisu setiap kelas, seenggaknya kita siapin tisunya, karena nanti area mulut kalian akan basah banget pada saat menggunakan alatnya. Jadi itu buat bersih-bersihnya segala macam. Oke, terus sama kalau misalnya kalian punya tisu basah yang ada alkoholnya buat sanitasi, boleh dibawa untuk kita bersihkan maskernya. Ya, jadi itu mungkin jadi tanggung jawab masing-masing aja, supaya setiap kalian mau coba, kita bersihkan dulu area maskernya. Oke, yang jelas di awal itu udah kita sterilkan, udah kita rebus pakai air hangat dulu. Jadi nanti pas kalian pakai, ya terserah tuh pas ganti-gantiannya, silahkan dibersihkan aja. Oke? Sip, terima kasih banyak. Saya tutup pengantar perkuliahan.